SMP. Jadi anu kalau tidak itu percaya. Tinggal nunggu tengah. Prosesnya pasti terlaksana. Tergantung anak-anak bertahan. Tapi kegiatannya beragam. Ibu jadi undangan Bu Eva, tapi ibu udah kabaran kayak ke Padang jam 9:30 harus ke dinas dulu. Gitu ya. Oh, berarti ibu ada hari Senin itu kan. Ibu makan banyak kita beli Kak, satu lagi. Maaf Ibu ya. Maaf Ibu ya Nana. Nah, Mary. Alhamdulillah deh. Ngapain gue tegak Kak? Nak boleh dulu. Macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliau sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan hari ke-4. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk judul tausiah Ibu pada hari ini berjudul amalan-amalan di bulan Ramadan. Sebelum Ibu mulai tausiah, Ibu bertanya dulu gimana puasanya lancar? Lancar. Sudah ada yang bolong? Belum. Alhamdulillah, masyaallah, barakallah. Sudah bagus semuanya. Jujur ya? Jujur semuanya ya? Alhamdulillah, tidak ada yang bolong. Alhamdulillah. Tetap keren. Ya. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183? Ada yang hafal? Tentang puasa. Itu pasti anak ibu sering dengar di dalam tausiah saat bulan Ramadan. Karena itu ada ayat Quran yang berkenaan dengan surat dengan bulan puasa gitu ya. Ada yang pernah dengar? Ada yang hafal? Ada yang hafal Ibu kasih hadiah. Siapa yang hafal Ibu kasih hadiah? Ada yang hafal? Rugi dong. Nah, rugi dong. Gak dapat hadiah. Ada yang pernah dengar nggak ini? Suratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa ngelanjutin Ibu kasih hadiah. Walaupun nggak hafal, Ibu kasih ada yang bisa lanjutin. Ya. Sujud tangan ya, benar. Nanti ibu bantuin siapa yang bisa sujud tangan dulu nanti ya. Ya. Selain guru. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke, silakan lanjutkan ayatnya. Bismillah. Dari awal ya. Apa? Ya harus dari awal. Coba iya coba ya coba sama-sama. Ada dapat hukuman kalau salah dong. Nah, coba. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berimannya tinggal, kasihan karena itu perintah orang beriman saya.
anak lagi. Ulang lagi. Enggak masalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal Lanjut. Ada yang mau coba? Boleh. Kayaknya semuanya. Kalau mau coba? Tidak. Alia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Enggak perlu sampai itunya. Enggak ada pakai ayam. Sampai yang ya, alhamdulillah kita dapat hadiah ya. Tunggu hadiahnya ya. Semuanya takbir. Sekali lagi kurang semangat. Takbir. Tapi semangatnya harus tetap 100% ya. Ya, dari ayat tersebut siapa yang tahu artinya? Ini ayatnya yang tahu artinya. Yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu. Apa? Apa artinya? Ya, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu. Kalau mencetak berarti nggak jadi dapat hadiah ya? Ya, nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Baca celana. Diwajibkan atas kamu. Berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, betul itu artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita ini sudah diwajibkan juga berpuasa. Supaya apa? Supaya kita bertakwa. Takwa. Ada yang tahu apa itu takwa? Kita sering kita tuh harus bertakwa gini. Takwa itu apa sih? Sudah kita tahu itu apa takwa? Apa? Beriman. Bagus. Yaitu takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah. Terus melaksanakan aja. Yang larangannya gimana? Dijalani juga larangannya ya? Iya. Larangannya Allah kita jalani juga. Iya. Meninggalkan larangannya. Itu yang namanya puasa. Takwa itu awak jalankan dan kecil Allah apa perintah Allah awak jalankan nan dilarang awak tinggalkan awak jalankan dong. Nah, untuk mendapatkan derajat takwa ini kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu ada amal-amalannya. Apa saja sih amalan-amalannya bisa kita lakukan untuk mendapatkan derajat takwa ini? Yang pertama, apa yang ada nggak yang tahu? Apa yang pertama? Amalannya pertama? Sholat. Sering mengaji. Sebelum sholat. Sering mengaji. Di bulan ini kita ngapain? Kita tak amalan di bulan Ramadan berarti tentunya amalan pertama yaitu berpuasa. Siapa di sini berpuasa semuanya hari ini? Ya. Puasa. Perintah puasa dalam surat apa tadi saya? Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Jadi diwajibkan kita berpuasa. Selagi tidak ada halangan kita wajib berpuasa. Bahkan ada orang yang sakit aja, ada ibu-ibu hamil walaupun sedang hamil diusahakan juga puasa. Tapi boleh tidak. Kalau ibunya sehat ya boleh. Tapi kalau ada ada sakit dong. Dan yo puasa dong, dia udah sahur tadi tuh. Yang mau itu ada yang seperti itu? Nak puasa dong mah. Tuh. Nggak sahur tadi dong. Ada sih alasannya begitu. Ada yang pernah
Oh, dado SD itu dado. Oh, satu dua tiga. Ini 456 Ibu ya ini. Ya. Ada nggak anak-anak tuh? Ini bakso. Ya. Ketika di meja makan masih ada. Wanda. Oh iya ada lah ya kira-kira ya. Kali ke belakang. Oh iya bakso yuyu. Iya, jadi ada itu, ada yang ada itu ya. Alhamdulillah ada. Masih aja ada. Baru buru-buru wudhu. Nah, ini itu apa maksud ya? Iya, itu dikatakan Allah. Kalau ada yang model itu, gue keceknya, gue waktu kecek ada model itu. Jujur ya Bu ya. Habis main-main, pura-pura ambil dua, semua tadi gue katanya sama ibu puasa nak, puasa. Oh tadi lah sengaja batal sedabut pak. Itu masih wajar di dalam dunia anak-anak karena kita belajar puasa. Tapi anak-anak yang mana? Kalau yang anak di situ ada dong. Iya, udah besar ya Bu ya. Anakku udah tahu, ibu seumur 7 tahun ada seperti itu dulu. Ada dia tahu nak. Nado ibu dulu sekolah nado pesantren Ramadan kodo. Saya Jawa tahu nado. Saja awak tahu nado buat ledo. Karena awak tak tahu dulu dah. Ada nggak ibu ya Pak? Foto. Boleh tuh Bu. Bagi sama ibu kan juga salah. Ayo foto. Dulu siapa yang untuk masak dapur ini ke semua dulu. Semuanya ada ke saji, ada ke rumah dong. Oh, dapur ini ke semua nak. Mereka ada di dalam ember ada salah cie. Kan di semua. Nah sengaja ibu cerita pada itu masa kecil, masa ibu belum tahu apa-apa. Nah ibu tanya, ibu yakin tak ada situ nama dia itu dulu? Karena dia sudah banyak tahu di Google, di sekolah, banyak amalan-amalan bulan puasa yang kita lakukan. Jadi cerita masa kecil itu patut nak ditiru. Karena yang ibu lakukan saat ibu belum punya akal yang baik. Kalau kalian sudah punya akal yang baik, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Beko imbaskan tadi awak dulu mana Bu ya Pak? Iyalah, itu kita jadi awak tahu. Boleh seperti itu. Iya, itu amalan yang pertama tadi yaitu berpuasa. Amalan yang kedua ada yang tahu? Amalan yang kedua adalah bersedekah. Di mana nih? Besok hari Jumat ya. Dengan bersedekah. Iya, boleh karena di bulan puasa ini bulan yang sangat mulia sayang. Dimana kamu pernah lihat nggak di tempat-tempat umum orang yang bagi-bagiin takjil, orang yang bagi-bagiin kopi-kopian untuk kalau orang yang di jalan ada pernah saya lihat ada? Ada yang pernah dapat nggak? Lain. Itu karena orang akan berlomba-lomba di bulan mulia ini apapun itu. Kok sedekahnya sedekahnya nak main-main nak bagi kau di masaji 100 makanan untuk orang-orang yang datang di masjid. Ada lagi yang jalan-jalan turun beribu-ribu makanan. Salah satunya adalah tahu Ivan Gunawan? Ada tahu Ivan Gunawan? Ivan Gunawan itu masya Allah dia memberikan sumbangan untuk saudara kita yang di Palestina 3 kontainer. Masya Allah, 3 kontainer makanan untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Masya Allah, itu rasanya merinding, rasanya mungkin Masya Allah ya pahalanya itu ya. Apalagi di bulan Ramadan untuk saudara kita di Gaza, udah pernah lihat di mana saudara kita di Gaza? Gimana makan papuannya apa kira-kira nak? Kue kata kamu. Apa lagi? Kamu coba kira-kira apa yang dimakan? Ada bubur lagi.
Iya. Nah itu makanannya pengen makan. Ada yang tahu? Iya. Ya. Wow, iya. Kalian ada nonton TikTok? Ada lihat ya? Masih ada. Tadi apa pembukuannya? Iya, gue tanya pembukuan. Iya, maksud saya. Jauh dari keistimewaan dari sana. Rumput yang dimakannya, rumput yang dikuduknya itu yang disayurnya nak. Kasihan ada bu. Awak alhamdulillah masih bisa makan salah, masih bisa makan nasi. Ini hujan kan nasi ya. Makanannya yang dimakan itu pun tak ada. Sama enak. Tak ada. Iya, dibombardir sama Israel. Manis. Jadi pada saat karena jalur laut tidak bisa, ada tiga pesawat yang melalui yang lalu di atas langitnya Gaza, maka diterbangkanlah makanan itu dari udara. Itu caranya lagi supaya makanan bisa sampai di Gaza itu saudara-saudara kita. Maka dari itu jangan berpikir kita bersedekah itu akan mengurangi harta kita, tidak sayang. Kita bersedekah itu bertambah berkali lipat kembalinya kepada kita. Ibu nggak bilang 10 kali lipat, bisa jadi 100 kali lipat. Ibu nggak jamin 10 kali lipat. Ibu ngecehan. Ini awak bersedekah 1000, Eko dibalas terus 1000. Tak jamin ibu nak bisa jadi 100.000 dibantu Allah lainnya, bisa jadi 1 juta. Itu semuanya pasti akan berlipat ganda bukan anak ibu. Iya, bukan hanya uang, nak. Bisa tenaga yang kamu sedekahkan, bisa makanan apapun itu. Ya, senyum ya sedekah. Pasti ada. Bukan tidak pasti ada. Tidak ada kesalahan orang lain ya benar, betul sekali. Apa tuh Bu? Ketika seseorang yang bersedekah di zaman Nabi dulu, dia hanya punya ubi. Ketika dia memberikan kepada orang yang membutuhkan, balasannya seekor kambing. Kambing yang dibalas. Nah, ada lagi orang yang pikirannya licik, dilihatnya tetangganya hanya sedekah ubi, dibalas dengan seekor kambing, karena niatnya tidak ikhlas, dia bersedekah. Oh, kalau ubi dia kambing tapi dibawa dia ayam, mungkin dapat sapi gitu. Tidak seperti itu hitungnya. Yang penting ikhlas, balasannya itu seperti Nabi bilang tadi, tidak hanya materi, ada sesuatu yang lain yang nilainya melebihi sedekah kita tadi. Begitu ya Bu Yofa. Nah sekalian, apapun yang akan kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu yang kita lakukan pasti akan berbalik kepada kita juga. Begitu juga sedekah, sekecil apapun kamu bersedekah itu akan berbalik kepada kamu, pasti ada balasannya. Itu janji Allah sayangnya. Oke, untuk amalan yang ketiga, ada yang tahu amalan yang ketiga? Yang amalan yang ketiga yaitu banyak amalannya. Yang ketiga untuk hari ini, amalan yang ketiga bukan zakat. Yang ketiga adalah sholat. Sudah jelas itu. Yang ketiga ini adalah amalannya adalah yang tadi juga termasuk ke dalam sedekahnya, memberi makan orang yang berpuasa. Nah, itu amalan yang masya Allah juga. Besar kali pahala kita menyediakan makanan orang yang berpuasa. Kenapa orang berlomba-lomba di bulan puasa ini membagikan gratis di jalan, di masjid? Karena kamu tahu pahalanya begitu besar sayang. Pahala bagi orang yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa itu besar sekali pahalanya. Walaupun cuma 3 butir kurma yang kamu kasihkan itu masya Allah sekali pahalanya. Pahala puasa orang Hidup. Ya. Apa kamu misalnya kamu berpuasa, lalu misalnya Rafi berpuasa nih, Hakim juga puasa, Hakim berpuasa, lalu Rafi ini memberikan pembukuan istilahnya kasih Hakim. Pahala isi Hakim, kau dapat lo di sini, Rafi. Pahala orang yang berpuasa itu dapat lo di sini. Tidak mengurangi pahala Hakim, tidak. Itu keuntungan
keuntungannya sayang, kita berpuasa ya juga nih. Kita berikan kebutuhan untuk orang yang puasa loh. Pahala berpuasa itu untuk apa loh? Tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Masya Allah sekali anak bulan Ramadan ini amalan-amalan kecil apapun itu akan bernilai pahala baik-baik. Jadi juga maksudnya kalau kamu lakukan maksiat dosanya juga Masya Allah juga nah. Dosanya juga berlipat ganda juga. Kamu menggibah, mengejek kawan, membuli kawan, itu dapat kamu dosanya. Kawan elok-elok, pelantiran juga jai. Bapak berdampak pahala itu berkurang itu kira-kira nak. Tambah berkuat. Oh, tapi jadi pahala berlomba-lomba dalam memburu pahala, ashabul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan awak dapat. Jangan sampai kebaikan, jangan sampai kita pahala kita berkurang, jangan sampai itu ya nak ya. Tahan amarahnya, tahan. Kita ingat bulan Ramadan, kepada kawannya udah berpahala dan berkurang dong, marahnya kurangan, menyajian orang kekurangan, ya kurangin itu sayang. Jangan sampai nanti kita panik-panik puasa dari pagi dari sebuah dari fajar sampai sebenarnya matahari. Tapi pahala cuma nol saya. Marah-marah iyo, bercara iyo, mencaci kawan iyo, harus pahala sebanyak mau misalnya nak ya. Kurang marah, kurang mencari, kurang menghujat orang, cukup puasa aja sedikit dapat pahala aja. Iyo dapat sedikit pahala. Nyo sekali itu banyak pahlawannya. Agar itu berlomba-lomba dalam kebaikannya sayangnya di bulan suci kita ya, di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja tausiah singkat ibu di hari ini. Salah menjaga ibu minta maaf. Jika itu benar datangnya semuanya datang dari Allah ya sayangnya. Jika salah penyampaian itu datangnya dari diri ibu sendiri. Akhiri tausiah hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yoga dengan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keimanan bagi kita dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nak sebelum sholat duha, ibu bacakan dulu doa waktu duha itu supaya bisa nanti dibaca saat sholat duha. Kita ikuti sama-sama ya, ikuti ibu ya. Doa ini yang dibacakan adalah doa waktu duha, waktu sholat duha nanti setelah selesai sholat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha, Allahumma inna duha, duha'uka wal baha'a, baha'uka wal jamala, jamalatuka wal quwwata, quwwatuka wal qudrata, qudratuka wal ismata, ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana
mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman wa tahrirhu wa in kana ba'lidan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atilli ma ataita ibadakas sholihin. Artinya ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu doamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran doamu. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran doamu. Kekuasaanmu wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan. Kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu doa yang bagus kita baca pagi, karena kita dengan segala kekuatan, keindahan dan kekuatan serta perlindungan dari Allah, kita minta kemudahan rezeki. Jika katanya di atas langit, dia katanya turunkan. Jika dalam perut bumi, jika masih jauh, didekatkan. Jika masih haram, disucikan. Jika masih sukar, dimudahkan. Tapi syaratnya hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh itu seperti kamu ini, yang mau beribadah kepada Allah, yang melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan menghentikan larangan-larangan yang dilarang Allah. Itu kamu sudah menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan doa waktu doamu ini dikabulkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu Ibu akhiri dengan tausiah dari Ibu Yopa dan tambahan dari Ibu ini. Kita akan sholat duha nanti di Ustaz ini. Jadilah jadinya kita sholat duha, lakukan sholat duha dengan tertib. Silakan berwudu dengan tertib. Al-Qur'annya disusun. Di situ letaknya. Al-Qur'an yang di sekolah disusun bagus-bagus saja. Itu telan-telan. Nah, sholat duha ya.